ini kita akan masuk di dalam firman. Bapak Saudara, kita masuk di dalam bulan Desember. Di dalam bulan Desember ini kita punya tema kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, jemaat yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, jemaat yang dikasih Tuhan di tempat ini, gereja Blessing, dalam tema yang sudah Tuhan beri mengenai kemurahan Tuhan, akan terjadi ketika kita semua mengaminkan, memiliki iman yang kuat. Ketika kita memiliki tema yang kuat di dalam bulan ini Desember, saatnya setiap pribadi, lepas pribadi bagi saya dan Bapak Saudara masing-masing menaruh hati di dalam Tuhan. Setiap hati kita tahu dengan iman percaya kepada Tuhan. Bapak Saudara, kita persiapkan di dalam surat Galatia. Surat Galatia pasal 6. Firman Tuhan untuk Galatia pasal 6, ya, pasal 6 ayat 2, kemudian ayat 9 sampai 10. Ya. Kita buka Galatia, surat Rasul Paulus pasal 6 ayat 2, kemudian kita ke 9 sampai ke 10. Ada 3 ayat aja. Terlebih dahulu kita baca di ayat yang kedua, ya. Galatia pasal 6 ayat 2. Kita akan baca bersama-sama dan saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ya, sekali lagi kita akan membaca karena ini belum kompak. Galatia pasal 6 ayat 2. Ada yang sudah ketemu? Kalau belum ketemu bisa lihat di LCD. 1, 2, 3. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ya, puji Tuhan. Kalau kita lihat bahwa surat Galatia ini yang ditulis oleh Rasul Paulus berbicara mengenai satu dengan yang lain untuk saling melengkapi, pertolong-tolongan, saling membantu. Kemurahan Tuhan itu terjadi kalau kita menyadari bahwa setiap pribadi kita dipakai oleh Tuhan untuk saling menolong. Harus menyadari hal itu. Dan ketika kita hadir di dalam dunia ini, Tuhan punya maksud. Ya, setiap kita diciptakan itu Tuhan punya maksud. Supaya setiap kita ini punya kesadaran bahwa ketika Tuhan menciptakan kita menjadi anak Tuhan yang percaya kepada Dia, untuk mengisi hidup kita ini di dalam pertolong-tolongan, saling membantu semaksimal mungkin. Kemampuan kita untuk membantu sesama kita, apa yang kita bantu, kita bantu. Tidak harus tertuju dalam poin ekonomi keuangan, tetapi Tuhan paling tidak mengajari kita ada dasar untuk saling berdoa, praise, untuk mendoakan. Karena doa itu jauh lebih penting. Ya, ketika kita memiliki pergumulan di antara satu dengan yang lain, sekalipun kita punya materi yang banyak, tetapi kalau doa itu kurang, saya yakin tidak ada kuasa yang hebat dari Tuhan. Kemurahan itu ada ketika kita melekat dengan Tuhan. Kemurahan itu ada ketika kita menyatu dengan Tuhan. Nah, Tuhan ingin supaya di dalam surat Galatia pasal 6 ini, poinnya adalah pertolong-tolongan. Tidak cukup kita menerima ayat ini, kita baca, tetapi Tuhan ingin supaya kita ada action, ada tindakan. Nah, tindakan ini dasar dari orang-orang Kristen sebetulnya simpel. Kalau kita bertolong-tolongan hanya sekedar berdoa, itu jauh lebih luar biasa daripada kita memiliki uang yang banyak.
Tetapi bukan berarti kita saat hari ini memiliki uang banyak itu tidak harus. Memang harus. Mengapa saya katakan harus? Ketika kita memiliki berkat banyak, kita jadi berkat. Karena kita diberkati Tuhan. Nah, pertolongan inilah Tuhan ingin supaya saya dan saudara, surat Rasul Paulus ini menekankan di dalam Galatia, krisis di dalam kehidupan mereka di Galatia ini orangnya adalah orang-orang yang cuek. Bapak saudara tahu nggak bahasa cuek? EGB, kalau orang bahasa sekarang gaul, emang gini-gini. Gitu ya. Tetapi Tuhan ingin supaya ketika saya dan Bapak saudara mengenal Yesus, kalau ada di antara kita, apalagi kita semua saudara seiman yang ada di dalam gereja ini, kalau kita memiliki pergumulan, dasar kita cukup kita dengan berdoa. Itu jauh lebih penting. Jauh lebih penting. Kalau sekarang saya membantu dengan uang 1 juta, tapi saya tanpa berdoa, saya yakin 5 menit 10 menit habis, betul ya? Untuk kita belanjakan di Nagoya ini, ya kan? ECS 1 juta 5 menit 10 menit habis. Tetapi kalau doa itu adalah pertolonganlah yang kekal. Sumber itu dari Tuhan yang memberikan berkat itu, dan kemurahan itu akan terus timbul secara sumber yang tidak pernah tertutup, terus bersumber. Saudara, kalau kita lihat sumber air yang ada di pegunungan, sekali dia sumbernya itu ada muncul, dia akan terus muncul yang namanya sumber air, dan tidak akan tertutup sumber air itu. Beda dengan orang yang sekarang ini saya bawa 1 botol aqua, karena yang dia butuhkan haus, saya kasih aqua 1 botol, mungkin 1 liter yang gede saya kasih. Tetapi itu cukup? Ya cukup. Sama dengan tadi, saya bawa 1 juta, itu cukup? Nggak cukup. Yang kita perlukan adalah sumber. Sumber dari segalanya adalah Tuhan kita. Kita bawa setiap hati kita sampaikan kepada saudara seiman. Orang-orang Galatia ini semua orang cuek, nggak peduli. Orang ini mau makan apa enggak, nggak ngerti. Orang ini perlu ditolong apa enggak, mereka lewati. Seperti Yesus berjumpa pada orang-orang yang telah sakit dan dia doakan, dan Yesus berjumpa pada orang yang telah lapar, dia kasih makan 5.000 orang, betul nggak? Tuhan beri dengan 5 roti 2 ikan. Dan pada waktu itu murid-murid Yesus berkata, suruhlah mereka pergi ke desa untuk supaya mereka membeli makanan di sana. Kata Yesus, jangan, suruh mereka, dan harus kau beri makan. Harus kau beri makan. Apa yang ada sekarang? Ada hanya 5 roti 2 ikan. Nah, Tuhan Yesus berkata pada waktu itu, mana serahkan itu 5 roti 2 ikan. Dia mengangkat 5 roti tadi, mengucapkan syukur. Artinya ada ungkapan dengan berdoa dan bersyukur. Itu jauh lebih penting. Setuju dengan amin? Amin. Karena ternyata tidak cukup yang namanya dengan jumlah 1 juta, 2 juta, 3 juta. Tetapi setelah itu kita kurang. Yang kita perlukan adalah sumber itu, pribadi Yesus yang kita perlukan. Itu yang kita perlukan. Karena dia akan memberikan berkat yang kekal. Selama kita tinggal di dunia ini, kita perlukan sumber berkat yang kekal. Ketika kita membutuhkan, itu ada kemurahan Tuhan. Karena kita datang kepada sumbernya yang betul, bukan sumber yang salah. Kalau Bapak Saudara datang kepada sumber manusia, ini salah. Tetapi kalau kita minta tolong, itu boleh. Sepanjang minta tolong itu tidak membebani saudara kita. Kita bisa mengatur bagaimana kita bisa minta tolong. Dan kita juga terus-menerus minta tolong sekali-sekali aja. Boleh. Tetapi bagaimana kita bisa mengatur itu. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Karena Tuhan memiliki
sesuatu pribadi yang tidak bisa diganggu-gugat pribadinya. Sekali dia bilang, aku memberkati, memberikan sumber, Tuhan akan memberikan sumber itu kepada saya. Karena bulan ini adalah bulan kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, jika nanti bulan ini, minggu yang pertama sampai minggu keempat selesai, sampai kita akhir tahun nanti kita beribadah, saya yakin dalam bulan Desember ini kita semua memperoleh dan menerima kemurahan Tuhan. Setuju dengan amin? Kita mengimani hal itu karena di dalam bulan Desember ini kita semua akan menerima kemurahan Tuhan. Semua yang sulit dipermudah oleh Tuhan, semua yang tertutup Tuhan buka jalan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Katakan amin. Amin. Yesus berkati. Lalu saudara, mari kita lihat di dalam surat yang berikut pada ayat yang ke-9. Sebelum kita menginjak ke-9, ada pesan Tuhan untuk gereja kita di tempat ini dan semua gereja Bethel Indonesia. Hidup berkemurahan di dalam kasih Kristus, ya. Hidup berkemurahan di dalam kasih Kristus. Hari ini kita semua memiliki hidup dalam kemurahan. Penjelasannya demikian. Filantropi adalah sebuah ungkapan yang secara literal berarti mencintai sesama manusia. Banyak orang-orang yang sangat kaya memiliki organisasi sosial dan disebut sebagai seorang filantropi. Sebagai orang yang percaya Tuhan, ingin kita mengasihi sesama manusia, tidak harus disebut sebagai filantropi, tetapi bagaimana mempraktikkan kasih kepada sesama manusia. Bagaimana kita bisa hidup dengan berkemurahan untuk membantu orang-orang yang ada di sekitar hidup kita. Bagaimana cara kita? Nah, di sini kalau kita lihat, ya, karena tidak bisa ditampakkan, ini ada PowerPoint sedikit, ya. Ada seorang laki-laki yang tua dikasih air botol aqua begitu sama orang laki-laki yang masih muda. Itu jadi gambarannya. Kalau dikasih satu botol, dikasih minum, mungkin dia bisa lega menikmati air itu. Tapi setelah ketika air itu habis yang ada di botol, yang saya katakan tidak ada sumber, saya yakin kita akan mengalami kehausan kembali. Oleh sebab itu, air kehidupan itulah adalah Tuhan kita. Setuju katakan amin? Air sumber itu adalah Tuhan kita, Tuhan kita Yesus. Yang pertama, bahwa penjelasannya dengan mengingat hukum Tuhan. Di saat kita mengasihi Tuhan, bertolong-tolonganlah kepada sesama kita untuk menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ketika kita saling membantu, berarti kita adalah memenuhi hukum Kristus. Ini contoh, ketika Pak Alek mengalami kesusahan, minta tolong, kita bantu dia. Itu berarti kita sedang melakukan hukum Tuhan. Ketika saya mengalami kesusahan, saya minta tolong. Seperti Elia meminta tolong kepada siapa? Janda Sarfat. Berikan tepung itu 1 genggam dan bagilah menjadi 2. Itu untuk aku, yang separuh untuk kamu dan anakmu. Dan Elia tahu di situ bahwa makanan tinggal 1 genggam. Kira-kira Bapak Saudara, secara manusia, Elia ini tega enggak? Sudah tahu janda ini tidak punya suami dan sudah tahu bahwa makanannya tinggal 1 genggam, diminta lagi. Kira-kira Elia ini secara manusia dia jahat atau tidak, Ustaz? Halo? Jahat tidak? Kalau orang memandang orang umum, tega bener orang ini. Minta sama orang janda tinggal 1 tepung genggam, sudah gak punya suami, gak bekerja, diminta lagi, diminta separuh. Dan dia tahu bahwa anaknya ini orang janda Sarfat sedang mau mati. Dan kondisinya ketika pada waktu itu anak janda Sarfat ini mati juga.
Dan ketika dia makan, herannya Elia masih bisa makan. Betul kan? Bisa makan bersama dengan janda Sarfat ini, dan anaknya mati. Secara manusia umum, Elia ini jahat betul. Tetapi Tuhan pakai Elia ini untuk membentuk janda Sarfat tadi. Bapak Ibu pernah nggak mengalami hal itu? Sudah nggak punya, dimintain tolong. Foni, berasnya tinggal berapa? 1 kilo. Saya minta setengah kilo ya. Kita bagi. Honest nanti Pak. Pagi ini kalau datang kan kurang ini berasnya. Sudah Bu, bagikan ke saya. Secara umum jahat gak Elia? Saya jahat gak? Jahat. Ini Pak Honest tinggal 10 kilo diminta lagi. Ya kan separuh-separuh. Ini gimana nih Pak Honest? Pada waktu juga jarak Janda Sarfat dulu gini mikir, dia tahu loh, saya gak punya suami, dan dia tahu bahwa anak saya ini sakit, tapi kok diminta ya makan saya ini. Tetapi Janda Sarfat ini dia adalah tulus-tulus saja, dan ketika kita memberi di dalam kekurangan, itulah nilainya lebih. Ya, Pak besar kalau kita ini memberi dan pertolongan itu tidak harus punya banyak dulu baru memberi, tetapi saat kita kekurangan, kita melakukan hukum Tuhan, taat nilai yang tinggi. Ketaatan itu nilai tinggi. Dan saya tahu Ustaz, di tempat ini semuanya jemaatnya memiliki ketaatan yang tinggi. Ya. Saya salut, terima kasih. Karena Tuhan sedang memanggil kita semua. Kita tahu, kita juga pernah mengalami kekurangan. Tetapi ketika kita melakukan pertolonganlah, lakukan yang terbaik bagi Tuhan, diberikan jalan bagi Tuhan. Sampai hari ini kita semua diberkati. Bapak Saudara, sampai hari ini kita semua diberkati. Amin. Katakan amin. 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 Ya, puji Tuhan. Kita masuk dalam dua yang Tuhan sampaikan, masuk dalam ayat ke-9 ya, ini pesan Tuhan. Surat Rasul Paulus pada jemaat Galatia dengan tegas menggarisbawahi hukum Allah yang terutama, yaitu kasihlah sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Untuk itu saling membantu sesama bukan terjadi ketika hidup kita ini sudah tidak ada masalah atau sudah kaya raya, tetapi sejak menjadi orang percaya, kasih Tuhan melimpah di dalam hidup kita, membuat kita memiliki kemampuan untuk menolong sesama tanpa pamrih. Jadi ketika kita membantu bertolong-tolongan itu harus memiliki nilai yang tulus, ya jangan ada pamrih nanti supaya menolong kita. Enggak. Kalau kita tolong aja. Ya. Jadi nggak perlu kita ngomong-ngomong kesana kemari habis menolong itu loh, nggak perlu. Berarti itu masih pamrih. Masih ingin dipuji, masih ingin supaya kita ini, oh ini saya bisa menolong, tak perlu sebetulnya. Kalau kita menolong aja, ya jangan ada pamrih. Yang kedua, Tuhan ingin berbicara kepada Galatia pasal 6 ayat 9. Mari kita baca 9 ya. Kita baca 1, 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ya. Firman Tuhan di sini yang Galatia pasal yang ke-6 9 berkata di bahasa Inggrisnya ya. So we must not get tired of doing good, for we will reap at the proper time if we don't give up. Okay. Di dalam Indonesia janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi. Jadi ketika kita berbuat baik itu tidak ada batasnya, ya, tak jemu-jemu. Sampai kapan? Terus, namanya tak jemu-jemu, tak jemu-jemu, terus menerus. Kalau seperti air turun itu, turun.
terus-menerus. Tidak ada batas. Ketika kita memberikan berbuat baik itu kepada orang lain, kita harus menurunkan itu dengan tak jemu-jemu. Karena apabila sudah datang waktunya, berarti kita sedang apa? Menuai. Apa yang kita tabur pasti akan menuai. Tetapi anak-anak Tuhan di sini tidak begitu ya. Ada begini, maka tidak hanya menuainya aja, menaburnya tidak. Nanti mas saya, di sini bukan begitu jemaat di sini. Di sini semua suka menabur, betul kan? Ketika kita ingin diberkati harus nabur, maka di situ kita akan menuai. Di sini enggak, ya. Kita terus menabur dan menuai. Ada kalanya kita menabur itu harus memposisikan bahwa apa yang kita tabur ini di dalam kondisi yang ladang yang subur atau tidak. Satu misalnya, mengapa Tuhan katakan kalau engkau membantu bertolong-tolongan adalah orang-orang yang seiman, itu adalah ladang subur. Bukan berarti kita tidak membantu dengan orang yang tidak seiman. Ketika kita ini menjadi anak Tuhan yang seiman, ada yang menjadi berkat, bantulah kepada orang seiman kita yang mengalami kesusahan. Karena mereka adalah tubuh Kristus, itu alasannya. Kalau saudara seiman kita dalam kondisi yang susah, kita menabur saudara seiman kita terlebih dahulu. Oleh karena apa? Mereka adalah tubuh Kristus. Bukan berarti kita membantu yang di luar sana. Kalau begitu nggak perlu ya Pak Ones membantu orang yang tidak seiman. Oh perlu, sangat perlu, luar biasa. Tetapi lebih dahulu kan itu untuk saudara seiman kita. Artinya apa? Tubuh Kristus ini lagi kelaparan. Tubuh Kristus ini lagi susah. Nah, tubuh Kristus ini lagi kita lengkapi, saudara seiman. Kalau mereka sudah cukup dan mereka mungkin sudah mendapat pekerjaan yang baru, bisa mengelola, baru kita bisa menjadi berkat yang belum seiman. Nah, seandainya kita ini tidak pernah memberkati orang-orang tubuh Kristus, terus kita ini memberkati banyak yang ada di luar sana, berarti ini ladang yang salah. Bagaimana kita bisa mempermuliakan Tuhan, mengucap syukur, terima kasih kepada Tuhan, sedangkan orang-orang ini yang sekeliling kita, tubuh Kristus ini semua lagi kekurangan. Sama kayak gambaran kita. Foni punya anak Agnes, ya, Menji sama Kevin. Mereka lapar nih, ya. Tapi kalau mereka lapar, ibu bantu sama orang lain, ibu yang belum seiman kan kasihan juga ya, anak rumah kan gitu. Ini makan kan, kasih makan dulu. Baru kalau sudah semuanya seperti kita ikan, kita menginjil Yerusalem, apalagi Yehuda dan Samaria. Yang terakhir ini jangan lupa, Samaria adalah orang-orang yang bukan seiman. Jadi keluarga dulu, baru Yehuda, om tante, opung, ya kan? Oma, nah ini yang Yehuda, ya. Baru kita masuk ke Samaria yang tidak seiman. Kita harus sesuai dengan firman saudara, supaya hidup kita ini tidak tersandung-sandung. Kalau sudah tuntunannya sesuai firman, hidup kita ini yang aman. Aman. Saya yakin kita akan dituntun Tuhan, dan gereja ini juga dituntun Tuhan. Kemurahan terus ada dalam gereja ini. Tantangan boleh ada, tetapi tidak boleh putus asa. Ada tantangan di gereja ini, ya ada kan? 2 minggu sudah mulai tidak beribadah, jauh sekali rasanya. Sepertinya Tuhan tidak peduli dengan kita. Tetapi tantangan boleh ada, tidak boleh putus asa. Ternyata Tuhan buka jalan, Tuhan bela. Hari ini kita bisa beribadah di tempat ini, puji Tuhan. Karena tempat ini memang sudah Tuhan pilih
sementara di tempat ini. Nanti kalau sudah Tuhan beri kasih lagi tempat yang baru atau kita akan bangun, itu pasti ada Tuhan akan berbicara. Sementara ini kita terus maju di tempat ini, kita melayani Tuhan dengan tidak jemu-jemu kita berbuat baik ya, di dalam ayat yang ke-9. Penjelasannya demikian. Berbuat baik yaitu menolong sesama belum tentu menggembirakan. Bapak Saudara, pernah nggak kita menolong orang itu bergembira? Pernah nggak? Belum tentu. Ya kan? Ketika kita menolong, kita bisa jamin orang itu gembira. Saya pernah dulu menolong orang itu, ternyata orang itu nggak gembira. Dan Bu Foni juga pernah ya, jemaat di sini yang jemaat yang lalu. Ini sekarang kan sudah nggak ada ya. Saya pikir dengan memberi ini pakaian yang bagus, nggak dipakai loh. Nah, ini belum tentu apa? Menggembirakan. Ada orang kita membantu supaya mereka itu bisa layak pakai pakaian yang bagus, bukan menghina ya. Karena kalau ibadah saya pikir, kok pakaian itu aja kan juga kasihan, ya kan? Kemudian kita pakai untuk memiliki hati supaya mereka supaya ganti dan bagus, ya kan? Bagus supaya di gereja bisa rapi, ya gitu. Tapi ketika kita memberi, itu nggak menggembirakan, nggak dipakai. Saya pikir loh, dijual. Ya, akhirnya begini. Oh ternyata apa yang kita beri itu belum tentu menggembirakan. Sebetulnya memang kita ini bukan karena kita ingin supaya dipuji, enggak. Paling tidak kalau orang memberi itu bagi orang yang memberi itu bisa ini kan bisa senang, betul kan? Ya. Akhirnya bisa saling apa? Menghargai, betul kan? Ya. Jadi walaupun itu barang mahal atau murah atau baru atau second, kalau kita diberi dan kita pakai itu senang. Yang memberi juga senang. Jadi begitu. Ketika Tuhan memberi untuk saya dan Bapak Saudara, kalau kita diberi jangan milih. Halo, betul nggak Bapak Saudara? Kita kalau diberi nggak boleh milih. Kalau kita beli, kita boleh milih. Hati-hati kalau kita diberkati Tuhan ya, berbuat baik. Kadang-kadang kita ini akan memberi, belum tentu orang itu bergembira. Jelek kan gitu. Ketika kita memberi ada bilang jelek, itu rasanya apa? Kita tidak dihargai. Nah ini yang kita hadapi sebagai anak-anak Tuhan. Penjelasannya ketika kita diberkati, kita memberkati, ada yang berbuat demikian, kita siap, tidak boleh sakit hati. Di sini siapkah kita tidak sakit hati? Halo, saudara. Kalau ada yang memberikan kemudian diejek, kira-kira bagaimana besar? Kalau kita beribadah, dulu kita sama-sama ibadah, kita memberi, diejek, jadi dipakai. Ibadah kira-kira kita bisa fokus nggak? Coba, ini dikasih kemarin menghina. Ya. Ini perlu yang namanya kita punya hati sebagai hamba, seperti lagu tadi. Hati sebagai hamba. Ini tidak mudah, dan inilah yang namanya sekolah kehidupan. Ini sekolah kehidupan. Tidak semua orang bisa untuk bisa melewati hal-hal yang seperti ini. Kalau kita diberi, kita tidak boleh memilih. Nah, kita konsekuensinya kita terima. Kalau kita beli, kita boleh memilih. Tapi kalau kita diberi, nggak cocok, ya nggak boleh ngomel. Ya, terima kasih Tuhan. Kan begitu. Baik untuk saya. Konsekuensinya begitu. Kalau kita berbuat baik, harus menerima apa yang namanya penolakan. Belum tentu kita memberi itu orang itu menggembirakan. Tapi kita nggak boleh sakit hati. Kita harus berjiwa besar. Ketika kita memberi, kita ditolak, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah berbuat baik. Penjelasan demikian. Yang kedua, maka dari Rasul Paulus itu mengatakan untuk tidak jemu-jemu dan tidak
kapok dalam berbuat baik. Artinya ketika kita ditolak, kita dihina, kita berbuat baik, jangan pernah kita yang namanya kapok. Jadi Rasul Paulus menuliskan hal ini kepada orang-orang Galatia ketika saling menolong, tolong-tolongan, kita tidak boleh kapok. Kita terus berbuat baik dan menolong sesama. Itu maksudnya Rasul Paulus ya di surat Galatia. Jangan sampai hanya karena satu pribadi oknum ya itu menghalangi hidup kita untuk diberkati Tuhan. Kayak tadi, satu oknum ya pribadi ketika kita niat untuk memberi, orang ini mengejek, bukan berarti kita stop ibadah, tapi kita terus masuk ibadah, duduk berdiri memuji Tuhan. Saudara, siapkah kita kalau seandainya terjadi dalam gereja ini, kita mengalami hal yang seperti ini, kita masih tetap ibadah? Sanggup gak Bapak Saudara kalau bisa kita terus untuk beribadah? Untuk itu yang saya sampaikan Bapak Saudara, perbedaan boleh ada, tetapi jangan ada perpecahan. Justru akan saling membangun. Membangun satu dengan yang lainnya dan saling memahami satu dengan yang lainnya. Yang terakhir, yang ketiga, ayat 10. Nah ini, saya tidak akan lama. Pesan Tuhan yang ketiga dengan menggunakan setiap kesempatan. Saya dan Bapak Saudara harus menggunakan setiap kesempatan. Nah, saya akan menyampaikan, saya kasih pertanyaan ini Bapak Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara boleh memilih mencari kesempatan atau menunggu kesempatan? Mencari. Enak mana? Saya ulangi ya. Ini pesan Tuhan yang ketiga berbicara dengan menggunakan setiap kesempatan. Dengan menggunakan setiap kesempatan. Nah sekarang ada pertanyaan. Mencari kesempatan atau menunggu kesempatan? Halo? Nanti kita akan belajar bersama ya, kira ada kesempatan untuk minggu ini hari Rabu bisa jumpa ya. Bagaimana untuk menggunakan setiap kesempatan? Mencari kesempatan atau menunggu kesempatan? Nah, lebih baik kita baca dulu firman-Nya. Oke? Galatia 6 ayat 10. 1, 2, 3. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Tadi sudah saya sampaikan. Kalau kita perhatikan ayat 10 ini, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, ayat ini akan menjawab mencari kesempatan sama menunggu kesempatan. Tepat yang mana ayat 10 ini? Coba perhatikan baik-baik. Kita fokus firman hari ini. Setelah itu kita akan ulang ya. Karena minggu ini fokusnya firman. Cocok yang mana pada ayat 10 ini? Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada manusia, semua orang, tetapi terutama kepada kawan kita seiman. Nah, cocok yang mana? Mencari kesempatan atau menunggu kesempatan? Ayat ini. Kita belajar Bapak Saudara untuk bisa meresponi dan mendapat dari Tuhan. Ya. Ini kalau sekolah teologi artinya hermeneutik. Hermeneutiknya apa? Tafsirnya apa? Cocoknya di mana ayat ini? Menunggu kesempatannya di mana? Sama mencari kesempatan, dan ayat ini cocok yang mana? Bahasa Inggrisnya dengan baik. Therefore, as we have opportunity, we must work for the good of all, especially for those who belong to the household of faith. Mana yang cocok?
ada kesempatan bagi kita, nah ini dari sini aja sudah ada jawaban. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, ya, marilah kita berbuat baik pada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, yang cocok yang mana? Menunggu kesempatan atau mencari kesempatan? Apa ya? Kita sedikit-sedikit seperti sekolah kuliah. Yang tepat, dan saya akan menjelaskan nanti jawabannya terakhir ya. Penjelasannya adalah kita tidak tahu kapan hidup kita berakhir, ya, atau hidup orang lain berakhir. Oleh karena itu selama masih ada kesempatan, nah ini, mari kita pakai untuk menolong sesama. Ada masanya kita akan berpulang ke rumah Tuhan, atau orang yang akan Anda tolong sudah tidak bersama lagi dengan Anda. Jangan lewatkan kesempatan untuk menabur kasih. Saya ulang ya, jangan lewatkan kesempatan untuk menabur kasih dan kebaikan, karena pada saatnya Anda akan menuai kebaikan jika tidak menjadi lemah atau kapok berbuat baik. Sebetulnya bahasa Indonesia ini banyak tata bahasanya. Setiap ada kalimat kata itu berbeda artinya, betul kan? Arti dari mencari sama menunggu itu sudah beda, betul nggak Ustaz? Mencari sama menunggu kira-kira di dalam kita melakukan sesuai kehendak Tuhan itu banyak yang mana? Skala prioritasnya yang baik. Saya ulang ya, dalam mata Tuhan skala prioritas yang baik itu yang mana? Mencari atau menunggu? Awas, jangan sampai kita kena jerat. Hati-hati, kita harus pernah membaca, sampai pernah baca khatam firman Tuhan sampai perjanjian lama dan baru. Ada yang khatam. Nah, Tirohani, apa kira-kira di dalam surat Keluaran sampai surat Wahyu, dan Tuhan juga pernah berbicara di dalam surat perjanjian lama dan perjanjian baru tentang kesempatan, mencari kesempatan atau menunggu. Itu pasti ada. Saya harap jemaat di sini semua harus ya, betul-betul membaca firman. Perlulah kita untuk saling membaca. Pernah nggak kita mendengar diam adalah nah, kata-kata diam itu mencari atau menunggu? Menunggu kan? Ini sudah jawaban satu. Berarti yang benar apa? Menunggu atau mencari? Diam adalah mas. Kalau saya, Tuhan tahu itu menunggu kesempatan, karena kita menunggu jawaban dan Tuhan. Kalau kita mencari, berarti kita menghalalkan segala cara. Mencari-cari masalah, betul nggak? Mencari-cari masalah, sebetulnya nggak ada masalah kita cari-cari tuh. Tapi kan berdoa dulu Pak. Kita berdoa. Nah, harus mencari. Oke. Berdoa. Ah, ini ketemu lagi ya. Nanti kita akan ketemu masalah yang gabung. Ya. Pada dasarnya kita semua berdoa pasti, ya. Oke, semua kita berdoa. Manusia juga berusaha dan bekerja. Gak mungkin kalau berdoa saja gak bekerja, mustahil dapat berkat Tuhan. Betul nggak? Kita perlu bekerja keras. Doa. Saya ingat pada waktu terjadi dari papa saya. Dia berdoa dan dia melayani Tuhan hari Kamis, Jumat, Sabtu. Rumah tidak pernah sepi. Itu orang-orang datang melayani. Dan papa saya juga melayani. Di rumah saya itu kumpulnya orang-orang Kristen. Sampai malam nongkrong di rumah saya. Dia berdoa kurang apa melayani Tuhan. Terus dia tuh kerja sampai malam. Dari Senin sampai Rabu, kerja pagi sampai malam. Terus semangat kalau kerja papa saya.
Kalau sama mama saya masih semangat papa saya kerja pagi sampai malam. Sampai dulu papa saya ini kesaksian ya. Dia bilang kamu harus seperti papa. Pagi sampai malam bekerja keras doa. Tapi hasilnya masih banyak mama saya daripada papa saya. Betul nggak? Mama saya hanya catering biasa dari pagi sampai malam juga. Tapi kan 25 sampai Jumat. Berarti menunggu Pak ya. Ya kan? Sampai capek yang namanya ke Surabaya ke Probolinggo, saya mau menuju ke Bali itu Python Probolinggo Surabaya PT malam setiap hari menghandle yang namanya suplai. Apa saya kan suplai yang alat-alat tulis itu. Nah, dia yang belikan semua peralatan baik untuk AC semua dia suplai. Capek dibelikan sama bapak saya semua. Hasilnya nggak ada. Mengapa saya katakan nggak ada? Yang namanya pembayaran itu bisa lama gitu. Yang dikeluarkan uang banyak. Jarak tempuh itu nggak dilihat. Transport kan semua perlu bensin, betul nggak? Naik mobil bensin, semua bensin ya kan? Kata mama saya, kamu kerja susah payah, tapi hasilnya belum ada. Nggak pernah ada. Bahkan ketika dibayar, baru 4 bulan kemudian dibayar dari order yang pertama. Bayangkan, order pertama pembayarannya 4 bulan. Bagaimana? Itu muternya gimana? Untung ada mama saya, catering bisa diputar. Kalau nggak ada catering, bagaimana bisa putar? Coba bisa kerja keras, pelayanan sudah. Tapi untuk menunggu itu sampai kita kerja keras pun, kalau Tuhan belum curahkan turun berkat itu, mau apa coba? Betul nggak? Mau apa? Masa kita mau gede-gede yang namanya utang? Agak mungkin. Akhirnya ditutup sama mama saya. Oke, saya tutup dulu ya. Dia mencari lagi pekerjaan, mensuplai lagi yang lain. Ditutup lagi sama mama saya. Jadi inilah yang disebut kita menunggu. Kata mama saya, sudah kita kerja. Saya catering, udahlah 2 bulan. Tuhan akan menjaga kita. Gak usah dibayar-bayarin yang namanya utang. Gak usah habis. Jadi artinya Bapak Saudara, ketika kita konotasinya mencari, bukan berarti kita tidak mau mencari yang namanya usaha pekerjaan. Tetap ada. Tetapi kita harus mengutamakan menunggu, duduk diam. Menunggu itu seperti Maria. Kalau mencari itu seperti Marta. Ngerti maksudnya Bapak Saudara? Bapak Saudara pernah nggak baca yang baca namanya Maria dan Marta? Ya. Yang banyak bekerja siapa? Marta. Yang dapat nikmat berkat dari Tuhan siapa? Maria. Duduk diam menunggu, dengar suara Tuhan, menunggu dengan sabar. Sudah ada contohnya Ustaz. Kita harus menunggu. Di dalam menunggu itu kita ada usaha, kita berdoa, tapi harus sabar. Ya. Jadi kita harus tetap menunggu. Waktu Tuhan adalah waktu yang tepat, bukan waktu kita. Ya, mari kita berdoa.